Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Triandayani. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang dinar emas dalam perdagangan internasional. Nah, materi ini aku dapat dari buku Perampok Bangsa-Bangsa. Ini ditulis oleh Ahmed Kamil Maidin Mira. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama, subtemanya yaitu menjalankan dinar emas dalam perencanaan pembayaran bilateral atau BPAS dan perencanaan pembayaran multilateral atau MPAS. Nah, maka akan muncul sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana cara menerapkan dinar emas dalam sistem fiat money saat ini. Nah, dalam penerapan sistem baru, kita tidak bisa langsung merubah sistem yang lama ke dalam sistem yang baru, karena akan merubah tatanan yang sudah ada. Nah, menurut Dr. Mahathir Muhammad, emas itu hanya digunakan untuk menetapkan harga dan bukan berupa instrumen apapun yang disokong oleh emas. Nah, dalam perdagangan eksternal akan berada dalam satuan dinar, yaitu unit standar berat emas. Dalam sejarah dinar sama dengan 4,25 gram emas. Nah, contohnya, jika seorang menukar dinar sama dengan 1 on emas dan harga 1 on emas tersebut sebesar $300 Amerika Serikat, maka nilai 1 dinar emas akan sebesar $300 Amerika Serikat atau sama dengan mata uang lainnya, dengan basis nilai tukar yang sedang berlaku. Kemudian perencanaan pembayaran bilateral atau BPA. Nah, itu ada diagram. Itu adalah diagram emas dalam model perdagangan bilateral. Nah, yang berbentuk lingkaran itu adalah eksportir dan importir yang akan melakukan transaksi dengan bank-bank komersial yang dilambangkan dengan persegi 4 yang mendukung rekening emas. Semua transaksi perdagangan eksternal dilaksanakan melalui bank-bank sentral atau dilambangkan dengan kubus yang menyimpan rekening perdagangan. Kemudian selisih bersih antara keduanya diselesaikan secara periodik dengan jalan mentransfer jumlah emas yang sepadan. Transfer emas secara fisik dari satu negara ke negara lain tidak selalu perlu, tetapi hanya berupa pemindahan hak milik dalam rekening penjaga emas atau dilambangkan dengan bentuk silinder. Emas apapun yang dibutuhkan untuk diselesaikan selalu bisa dibawa dan digunakan untuk transaksi-transaksi dan penyelesaian di masa depan. Nah, kemudian ada emas dalam perencanaan pembayaran bilateral dengan metode net off. Nah, sebagai contohnya, di situ ada Malaysia dan Arab Saudi yang menandatangani perencanaan pembayaran bilateral yang di dalamnya neraca perdagangan akan diselesaikan setiap 3 bulan. Nah, jika dalam 3 bulan tersebut Malaysia mengekspor 2 juta yang bernilai barang dan jasa ke Saudi Arabia pada saat yang sama, mengimpor 1,8 juta dinar emas. Dengan demikian, Malaysia memiliki surplus perdagangan sebesar 0,2 dinar emas dengan Saudi Arabia. Dan Saudi Arabia hanya menginginkan untuk menyelesaikan selisih sebesar 0,2 juta dinar emas.
Nah, yang perlu dicatat di sini adalah dalam mekanisme ini jumlah emas yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,2 juta dinar emas, dapat mendukung nilai perdagangan yang lebih besar, yaitu senilai 3,8 juta dinar emas. Jumlah emas yang relatif kecil, yaitu senilai 0,2 juta dinar emas, dapat mendukung nilai perdagangan yang lebih besar, yaitu senilai 3,8 juta dinar emas. Hal ini dapat mengoptimalkan penggunaan nilai tukar mata uang asing atau foreign exchange. Nah, kemudian ada perencanaan pembayaran multilateral atau MPA. Sebenarnya MPA ini hampir sama dengan BPA, yaitu bedanya kalau BPA itu terdiri atas 2 negara, tapi kalau MPA itu lebih dari 2 negara. Misal di sini ada Malaysia, Saudi Arabia, dan Mesir. Malaysia mengekspor 2 juta dinar emas kepada Saudi Arabia dan 1,5 juta dinar emas kepada Mesir. Maka total ekspornya adalah 3,5 juta dinar emas. Selanjutnya, Saudi Arabia mengekspor ke Malaysia sebesar 1,8 juta dinar emas, kemudian ke Mesir 2 juta dinar emas, maka total ekspornya adalah senilai 3,8 juta dinar emas. Kemudian Mesir juga mengekspor kepada Malaysia sebesar 1,7 juta dinar emas dan kepada Saudi Arabia sebesar 1,7 juta dinar emas. Maka total ekspor dari Mesir adalah 3,4 juta dinar emas. Maka total ekspor Malaysia sebesar 3,5 juta dinar emas. Total impornya adalah 3,5 juta dinar emas, pembayaran bersihnya adalah nihil. Kemudian Saudi Arabia mengekspor sebanyak 3,8 juta dinar emas, mengimpor 3,7 juta dinar emas, maka pembayaran bersihnya akan senilai 0,1. Kemudian Mesir mengekspor 3,4 juta dinar emas, kemudian mengimpor 3,5 juta dinar emas, maka pembayaran bersihnya adalah minus 0,1 juta dinar emas. Nah, total perdagangan dari ketiga negara tersebut sebesar 10,7 juta dinar emas. Namun dapat digantikan dengan sebesar 0,1 juta dinar emas. Dalam hal ini, hanya Mesir yang perlu membayar pada Saudi Arabia, yaitu sebesar 0,1 juta dinar emas. Nah, kemudian apa saja sih keuntungan sistem dinar emas dan perdagangan multilateral? Yang pertama, mengurangi secara substansial resiko nilai tukar mata uang asing. Yang kedua, dinar emas tidak bergantung pada spekulan karena meningkatnya likuiditas. Yang ketiga, tidak memperkenalkan praktik hedging yang sangat merugikan. Yang keempat, mengurangi praktik-praktik spekulasi, manipulasi, arbitrasi, di antaranya beberapa mata uang nasional. 5. Mengurangi biaya transaksi. 6. Hanya diperlukan sedikit emas untuk mendukung sistem pembayaran. 8. Meningkatkan kerjasama. 9. Menimbulkan implikasi terhadap mata uang nasional. Dan 10. Nilai dinar emas yang stabil. Nah, berikut adalah presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri
akhiri pada kesempatan kali ini. Kita bertemu di lain waktu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.